Bergabung Pak Lukas, atas bergabung bersama kita. Shalom, Pastor John. Shalom, apa kabar teman-teman semua? Ya, baik, sehat. Puji Tuhan. Pak Darmawan, selamat malam. Ibu Hananova. Shalom, Pak. Kita ada Pak Lukas, Pak Lubis juga. Pak Lubis, Pak Tirto, selamat malam. Malam, Pak. Pak Tirto, selamat malam. Malam, Pak. Pak Lubis, selamat malam. Terima kasih doanya Pastor John dan semua rekan-rekan, Ibu Sinta. Tadi sudah kontrol ke dokter, hasil lebih baik. Puji Tuhan ya, amin. Dokter bilang luka lebih kecil. Oke, very good. Doakan selalu. Ya, good news itu, kabar baik. Ya. Sama-sama, tetap semangat. Pak Darmawan yang penting bikin hati gembira aja. Gula sudah normal, jadi dokter bilang tetap jaga makan. Ya, betul, itu dia. Kalau bisa makan yang rebus-rebus saja tuh. Ya, ya. Kentang rebus itu bagus tuh. Ya. Sama putih telur tiap hari katanya. Oh ya, bagus. Ya, ya, bagus untuk protein ya. Ya, 6 putih telur katanya. Oh gitu ya. Puji Tuhan ya. Ya, jadi kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Amin. Dan anugerah ini kita patut syukuri. Amin, Pastor. Ya, segala kebaikan Tuhan kita patut syukuri. Hidup ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih doa-doanya Pastor John, Ibu Sinta dan semuanya. Ya, amin. Sama-sama kita saling mendoakan ya. Namanya orang hidup itu pasti punya pergumulan, punya masalah. Tetapi masalah apapun, bersama Yesus pasti ada solusinya. Ya, ada jalan keluar. Nah, kabar baik, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Itu pasti itu. Jadi hidup ini untuk melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan tidak harus jadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jadi jemaatnya? Tidak ada jemaatnya. Ya. Jadi apapun talenta kita, potensi kita, semua kita hidup ini untuk melayani Tuhan. Ya. Oke, praise the Lord. Ya. Puji Tuhan. Hari ini teman-teman dapat firman Tuhan apa? Kalau Bu Hana sama Pak Darmawan dapat firman Tuhan apa hari ini? Lupa dia, Pastor. Oke. Ya, Bu Hana dapat firman apa hari ini? Kita tadi tetap mengucap syukur lah. Tetap bersuka-cita mengucap syukur. Dalam keadaan apapun mengucap syukur. Amin ya. Ya. Kita bisa melihat ketika kita mengucap syukur, tetap bersuka-cita walaupun keadaannya nggak seperti itu, seperti Paulus ketika di penjara. Ya, tapi kebaikan-kebaikan Tuhan itu muncul terus ketika kita tetap bersyukur. Jadi kayaknya Tuhan tuh senang kalau kita tetap bersyukur walaupun keadaannya sepertinya nggak memungkinkan untuk mengucap syukur. Ya. Dan mengucap syukur itu adalah ketika seseorang bisa memuliakan Tuhan di situ ya. Mazmur 53, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi kalau Yesus dimuliakan, maka siap-siap Roh Kudus akan datang ya. Jadi kita cari Roh itu belum datang, Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bagaimana cara memuliakan Yesus? Lewat ucapan syukur itu. Ucapan syukur itu kan diekspresikan lewat pujian, penyembahan ya. Kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya mujizat-mujizat pelipat gandaan itu pasti terjadi. Seperti 5 roti, 2 ekor ikan, Tuhan melipat gandakan ya. Bahkan mujizat kesembuhan juga dilipat gandakan dalam hidup kita ya. Asal kita mengucap syukur, termasuk mujizat keuangan ya, berkat-berkat secara materi akan dilipat gandakan. Asal kita tahu mengucap syukur. Tapi kalau kita tidak mengucap syukur, menggerutu, bersungut-sungut, nah itu dia. Itu malah menghambat berkat Tuhan. Amin. Belajar mengucap syukur dalam segala keadaan. Kata-kata ucapan syukur itu yang nggak mudah loh. Ya. Iya benar. Hanya orang-orang mengasihi Tuhan yang bisa melakukan itu. Amin. Kalau orang mengasihi Tuhan,
perintah Tuhan yang bagaimanapun termasuk mengucap syukur dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang rasanya tidak menyenangkan pun. Ketika dia mengucap syukur, itulah pujian yang terindah di situ. Karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Korban Bisa- yang mahal ya, Pastor. Ya, orang bisa memuji Tuhan dalam Korban yang keadaan mahal. aman, baik, sehat, gak ada masalah, itu gampang. Orang dunia juga bisa melakukan. Tapi kalau di situasi yang benar-benar sulit, rasanya kok belum ada pertolongan dan dia ucap syukur, nah itu benar-benar menunjukkan kualitas iman seseorang terbukti di situ, ya. Ya. Jadi tidak apa-apa, semua itu waktu Tuhan yang berbicara. Tuhan buat semuanya indah pada waktunya. Ya. Boleh Pak, Pastor John itu harus Kenapa? Kalau saya Matius 21 ayat 22, Pastor. Oh, Pak Lukas dapat Matius 1 ayat 22. Itu bilang apa? Matius 21 ayat 22 bunyinya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. 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 Terjadilah, ya. Amin. Amin. Jadi minta dengan penuh kepercayaan, penuh iman. Percaya Amin. bahwa kamu telah menerimanya. Kata telah itu Amin. menunjukkan sesuatu sudah terjadi. Itu iman. Amin. Beda dengan akan. Akan itu kan belum terjadi, masih menunggu. Tapi kalau Ya. iman itu berkata telah terjadi. Jadi waktu belum sembuh bilang saya sudah sembuh, ya. Waktu belum ada pekerjaan, belum ada mujizat, bilang saya sudah terima pekerjaan, sudah terima mujizat. Itu terjadi. Amin. Itu iman. Amin. Amin, ya. Jadi Siap. itu dia. Terima kasih Pak Lukas untuk ayat firman Tuhan Matius 21 ya Pak ya. Siap. Ayat berapa Pak? 21 ayat 22. 22, oke. Itu sama juga dengan Markus 11 ayat 23, 24 itu. Iya, Pastor. Ya, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Amin. Ya, ya. Kita percaya bahwa kita telah menerimanya. Amin. Jadi makanya ucap syukur ya. Jadi waktu kita doa kita ucap syukur, Tuhan terima kasih Engkau sudah menjawab doaku. Tuhan terima kasih Engkau sudah menyembuhkan penyakitku. Walaupun dokter bilang belum, dokter bilang ini nggak mungkin, dokter bilang ini masih lama. Tapi kalau kita ucap syukur, maka itu ada kekuatan, ada powerful, sesuatu yang luar biasa. Oke teman-teman, ini kita akan siap untuk memulai ibadah kita malam ini dan koordinator kita sudah hadir. Kita sambut. Host kita luar biasa malam ini, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Selamat datang juga Bu Marta. Malam Ibu Sama Diani, kita. Bu Gaju, Bu Marta. Ya, selamat malam. Bu Ana, Pak Darmawan, Bu Eliwati, Jaju Eliwati, Bu Marta, Pak Lubis, Pak Tirto, selamat malam, Pak Lukas, Bu Sinta, Johan, Bu Jim, ya, Pak John, selamat malam Pak John. Shalom, selamat malam. Selamat bergabung pada CLCC pada malam hari ini. Dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Percaya ya, lewat ibadah CLCC pada malam hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Amin. Yang sakit disembuhkan, kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Oke. Ya. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak selamat malam. Syukur bagi Tuhan pada malam hari ini Tuhan. Kau berkati semua yang ibadah pada CLCC pada malam hari ini. Tak satu pun kau tinggalkan Tuhan. Berkati ibadah CLCC pada malam hari ini. Dari awal sampai akhir kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah pada malam hari ini dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami mau bacakan susunan acara pada malam hari ini untuk tanggal 13 Juni. Hari Selasa, host saya sendiri Bu Indriani dari Sidoarjo. Worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri. Yang menaikkan doa profetik yaitu Ibu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya, dan yang membawakan pengumuman yaitu Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo,
sedangkan doa berkat oleh PS Sambunan MA dan selesai. Ya, terima kasih dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilahkan Pak John. Ya, terima kasih host kita yang luar biasa malam ini ya, yang sudah mulai memimpin ibadah kita. Di malam ini kita minta kuasa urapan Roh Kudus mengalir bagi kita sekalian. Oke, nanti sebelum saya berkhotbah malam ini, saya akan minta untuk sahabat kita, Pak Darmawan akan doa untuk firman Tuhan ya. Dan sesudah khotbah nanti saya minta nanti ada sahabat kita Pak Tirto akan berdoa setelah firman Tuhan disampaikan ya. Oke, puji Tuhan teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk kita naikkan pujian bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Oke, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama ya. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Bersama katakan di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak
Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. Bersama-sama terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau layak disembah. Amin. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Mari katakan, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus
Amen. Yesus terlebih besar dari segala persoalan kita ya, dan segala pergumulan kita. Mari Baru Nutrisari Squeeze Orange. Jeruk meras yang doa pada malam. bisa Doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim, SH dari Kota Medan. Dipersilakan. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Pastor. Mari kita doa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang maha baik. Ya, Yesus. Bapa, Tuhan, kami kembali datang ke hadapan Tuhan. Kami berdoa Bapa, kita syukur dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami Tuhan, sehingga kami semua bisa mengikuti ibadah Tuhan online. Gereja CSCC malam hari ini untuk dengar kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sangat mengucap syukur Tuhan dan bersuka cita bisa mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, bukakanlah hati, bukakanlah telinga rohani kami Bapa, sehingga kami siap mendengarkan kebenaran firman. Bapa, matraikanlah firman Tuhan yang setelah kami dengar, sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, Tuhan berkati kepala kami Tuhan, Pastor John Sarbunan. Tuhan berkati dan pakai Pastor John Sarbunan lebih lagi Tuhan. Sehingga malam hari ini Tuhan, semua suara Tuhan, kehendak Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami, Tuhan pakai hamba-Mu Pastor John Sarbunan menyampaikan, berbicara kepada kami Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua teman-teman sahabat yang mengikuti Zoom online pada malam hari. Berkatilah kami semua Bapa satu persatu. Dan kami percaya Bapa, kami datang dengan iman, memuji dengan iman, dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Dan setelah itu selesai, hidup kami akan diberkati Tuhan. Bapa, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib, kami berdoa, kami memohon, kami meminta, kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, amin. Doa yang sangat mantap sekali ya, sudah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim, SH dari Kota Medan, dan kita semua diberkati ya dengan doa ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, malam ini malam yang luar biasa ya, karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa yang saya akan sampaikan malam ini. Dan setelah saya berkhotbah selesai, nanti sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Tirto Hadimulyono dari SE ya, dari Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan malam ini. Oke. Puji Tuhan. Sebuah tema yang diangkat malam hari ini adalah melihat yang tidak dilihat. Melihat yang tidak dilihat, bagaimana itu bisa terjadi, saudaraku ya? Kelihatannya ini sesuatu yang sepertinya mustahil, sepertinya janggal. Orang punya mata melihat, tetapi ada orang yang punya mata juga tidak bisa melihat, saudaraku ya. Maksudnya apa, saudaraku? Mata jasmani itu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata rohani. Itu maksudnya ya. Mata jasmani bisa melihat, tapi tidak bisa dilihat oleh mata rohani. Nah, ini yang saya maksudkan, melihat yang tidak dilihat, saudaraku. Jadi orang yang punya mata iman, mata rohani, panca inderanya terlatih dalam hal dia melihat, itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain ya. Dan itu hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang benar-benar memiliki sebuah keintiman, sebuah relationship, sebuah hubungan yang indah, yang manis dengan Tuhan. Dia bisa melihat itu, saudaraku ya. Mari kita lihat nats bacaan Alkitab kita malam hari ini. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membantu saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam ini ya. Ya, terima kasih Pak John. 10 ayat yang ke-23 sampai 24. Ya, Lukas 10 ayat 23 dan 24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. 24.
Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Amin. Lewat ayat ini, saudaraku, Tuhan ingin memakai dua panca indera, saudaraku ya, untuk kita memahami benar-benar, yaitu mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar, saudaraku ya. Tuhan telah memakai, saudaraku ya, panca indera, mata dan telinga orang percaya itu dipakai sebagai alat berkomunikasi dengan Tuhan. Tujuannya apa? Agar kita dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Untuk bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan itu kita perlu melihat dan perlu mendengar, saudaraku ya. Baru kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan ini akan membuat kita berbahagia, saudaraku ya. Kenapa, saudaraku? Dengan panca indera yang terlatih ini, saudaraku, akan membuat saudara saya menjadi orang-orang yang berbahagia. Katakan amin. Berapa banyak saudara malam ini yang siap menjadi orang yang berbahagia? Lambaikan tangan. Amin. Terpujilah engkau. Karena itu Tuhan, izinkan Tuhan mau melatih panca indera saudara untuk melihat dengan mata, untuk mendengar dengan telinga, saudaraku ya. Nah, ini adalah ciri dari pelayanan seorang nabi. Nabi dalam Alkitab itu disebut pelihat. Nabi bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Orang tidak bisa melihat itu, hanya nabi, orang yang diurapi Tuhan, bisa melihat masa depan, saudaraku ya. Seperti Yesus akan lahir ke bumi itu sudah dilihat oleh Nabi Yesaya ribuan tahun yang lalu. Sudah dilihat oleh Nabi Amos ribuan tahun yang lalu. Dan semuanya itu sudah digenapi, saudaraku. Dan kita sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini, saudaraku. Dan saya percaya Tuhan sedang melatih panca indera orang-orang percaya ya. Ada 5 panca indera, mata untuk melihat, telinga mendengar, lidah untuk bisa mengecap, dan hidung untuk membau, mencium, kemudian hati untuk merasakan, dan pikiran untuk mengerti, saudaraku. Saya berdoa supaya malam hari ini Bapak Ibu sekalian memiliki panca indera yang benar-benar sudah dijamah Tuhan, benar-benar sudah diurapi Tuhan, sehingga saudara-saudara tidak salah untuk menangkap akan pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan di dalam kehidupan. Katakan amin. Ya. Dan ini adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan orang percaya gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk melihat sebuah penuaian yang akan terjadi, saudaraku, menjelang kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini. Nah, mari saudara sekalian, kita akan lihat, saudaraku, dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 7, di ayat yang ke-40 sampai 42, ada 3 kebenaran tentang siapakah orang yang melihat yang tak dapat dilihat, saudaraku. Nah, mari kita lihat rahasia iman yang pertama, saudaraku. Orang yang melihat yang tak dapat dilihat oleh orang lain itu siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang yang mengakui, saudaraku. Mengakui dulu, karena apa yang kau akui itu akan makin kuat di dalam dirimu. Dan itu akan menjadi nyata, saudaraku. Akan digenapi. Tapi sebaliknya kalau engkau tidak mengakui, artinya engkau menyangkalinya, engkau menolaknya, engkau meniadakannya, saudaraku. Engkau memungkirinya. Itu akan makin lemah dan akan hilang dalam hidupmu. Karena apa yang kau akui, Bapak Ibu sekalian, itu akan menjadi kuat di dalam dirimu, akan menjadi nyata, akan menjadi bukti dari sebuah pengakuan itu. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-7 ayat 40, mengakui pekerjaan pelayanan Yesus. Saudara, kita perlu mengakui pekerjaan pelayanan Yesus itu dengan kekuatan dari mana? Dari Roh Kudus. Yesus tidak melayani dengan kekuatan manusiawinya, tapi dia melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Dan inilah yang membuat seseorang mempunyai panca indera yang terlatih, mata untuk bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang biasa. Nah, ini orang-orang yang dia berjalan dalam pelayanan kenabian, ya. Pelayanan kenabian itu pelayanan dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita lihat Yohanes 7 ayat 40. Iya. Yohanes 7 ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Amin.
Amin. Jadi pada waktu Yesus di bait Allah, di ayat-ayat sebelumnya, Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan, saudaraku. Lalu mereka mulai komen, saudaraku. Dan salah satu komentar mereka di ayat 40 ini, beberapa orang di antara orang banyak, bukan cuma satu dua, tapi banyak, Alkitab menyatakan banyak ya, yang mendengar perkataan-perkataan itu, perkataan-perkataan Yesus. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39, Yesus sedang bicara tentang Roh Kudus, saudaraku ya. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, saudaraku. Ini benar-benar waktu mereka mendengar itu, saudaraku. Dan mereka mulai komen, saudaraku, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Jadi ciri dari pelayanan kenabian, seorang nabi, itu dia bergerak dalam kekuatan roh. Kekuatan roh siapa? Ini Roh Kudus. Kekuatan roh Allah, bukan kekuatan roh-roh yang lain. Alkitab berkata, Paulus berkata, roh-roh yang ada dalam dunia ini roh yang lemah dan miskin. Nah, namun banyak orang Kristen dia takluk, dia takut kepada roh yang lemah dan miskin, saudaraku. Nah, kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut dan takluk kepada roh-roh dunia ini. Roh dunia ini roh yang lemah dan miskin. Anak-anak Tuhan diberikan roh yang luar biasa. Di bagian yang lain, Alkitab berkata, kamu diberikan roh yang tak terbatas. Itulah roh Allah, Roh Kudus. The power of the Holy Spirit. Itu akan membuat engkau kuat. Engkau akan berjalan melampaui, saudaraku ya, melampaui akal sehat manusia. Engkau berjalan di atas kuasa Tuhan, berjalan di atas mujizat Tuhan. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin bagimu. Kenapa? Rahasianya di mana? Karena engkau berjalan dalam kekuatan roh. Ini adalah ciri yang pertama dari orang yang melihat yang tidak dilihat. Ya, saudaraku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, siapakah orang yang melihat yang tidak dilihat oleh mata? Yang kedua, ciri yang kedua adalah ini, saudaraku. Dia adalah orang yang mencintai. Mencintai siapa, saudaraku? Mencintai Yesus tanpa harus terpengaruh dengan komentar orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini siapa yang kau cintai? Yang kau berkata mencintai istri, mencintai suami, mencintai anak, mencintai cucu, mencintai menantu, mencintai mertua, itu baik-baik saja. Atau mencintai saudara sekandung, sepupu, orang-orang terdekat, itu baik. Tapi di atas semua yang kau cintai, engkau perlu mencintai Tuhan Yesus di atas segalanya. Ya, bukan engkau juga mencintai uang, engkau mencintai pekerjaan. Tapi Tuhan mau engkau mencintai Tuhan melebihi semuanya. Kalau orang mencintai Tuhan, itu pasti, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang ajaib akan terjadi dalam kehidupannya. Katakan amin. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes pasal 7 ayat 41. Ya, Yohanes 7 ayat 41. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Amin. Ada komentar antara pro dan kontra tentang berkata Mesias, Yesus itu Mesias. Sementara yang lain bilang, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Mereka hanya lihat Yesus itu dari Nazaret, di wilayah Galilea, saudaraku. Galilea adalah tempat orang-orang sederhana, karena Yesus juga lahir dari keluarga tukang kayu, ya, orang sederhana. Namun luar biasa, Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian, orang yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Dia adalah orang yang mencintai Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang mau ngomong apapun tentang Yesus. Orang mau bilang Yesus hanya sekadar nabi, hanya seorang utusan, hanya seorang guru yang mengajarkan ajaran-ajaran firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat Yesus bukan sekedar nabi, kita lihat Yesus bukan sekedar guru yang mengajarkan ajaran-ajaran agama. Tapi kita melihat Yesus melebihi semuanya. Kita melihat dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, dia penguasa alam semesta, dia adalah pencipta segalanya, dan segalanya takluk di hadapan dia. Ini adalah orang yang melihat apa yang tidak dilihat oleh mata, saudaraku. Itu ciri yang kedua, ya. Mari kita lihat ciri yang ketiga, saudaraku. Ini langkah iman yang ketiga. Siapakah orang yang melihat apa yang tidak dilihat oleh mata? Yang ketiga, mari kita lihat sama-sama. Yang ketiga ini rahasianya, saudara. Siapa dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang mengenal Yesus. Amin. Mengenal Yesus Sang Mesias itu lebih mulia sesuai dengan perkataan kitab suci. Bukan komentar orang, tapi apa yang kitab suci katakan. Itulah firman Tuhan, perkataan Allah sendiri itu benar. Kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 42.
Yohanes 7 ayat 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Amin. Amin. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Siapa yang tidak menyangka bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Daud? Makanya pada waktu Yesus berjalan, dia dalam melayani banyak orang membutuhkan sentuhan-sentuhan kasihnya. Dan mereka berserunya bagaimana? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa nama Daud diangkat Tuhan, saudaraku? Daud adalah tipe orang yang sangat rendah hati. Dia adalah tipe orang yang sangat mencintai Tuhan. Dia adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan, selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Itu Daud, Bapak Ibu sekalian, ya. Sehingga Tuhan begitu berkenan kepada Daud, saudaraku. Dan Daud ini, Bapak Ibu, Tuhan sudah menjanjikan bahwa Yesus akan lahir dari keturunan Daud, saudaraku. Daud itu berasal dari suku Yehuda, dan Yesus juga dari suku Yehuda, saudaraku. Jadi bicara tentang saudaraku, keturunan Daud itu bicara tentang Yesus adalah Raja. Amin, saudaraku. Dia adalah Mesias, saudaraku. Nah, ini yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang, saudaraku, yang buta secara rohani. Tapi orang-orang yang matanya rohani sudah dibukakan Tuhan, mereka dapat mengenal Yesus, ya, mengenal Yesus sang Mesias. Mesias, saudara, dalam bahasa Inggris disebut Christ. Christ itu artinya yang diurapi. Diurapi untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, untuk melakukan perbuatan yang baik, membebaskan orang yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, saudaraku, memberi makan yang lapar, membawa kabar baik bagi yang dalam keadaan kesusahan, saudaraku, menyembuhkan yang sakit. Itu Mesias, pekerjaan Mesias, saudaraku. Ya, luar biasa. Saudara-saudara, jadi saudara perhatikan ya, dari 3 langkah iman ini. Yang pertama, kita akui dulu, ya. Akui dulu, ya. Lalu yang kedua, kita mulai mencintai. Setelah kita akui, kita mencintai, ya. Mengakui Yesus, kita mencintai Yesus. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, kita mulai belajar untuk mengenal Yesus, ya. Belajar mengenal Yesus itu luar biasa. Kemarin saya sudah menyampaikan, saudaraku, cara mengenal Allah, dan kemudian saya menyampaikan juga cara mengenal Roh Kudus, saudaraku. Itu penting. Nah, mari kita lihat itu apa hasilnya, ya. Hasil yang pertama, kita akan lihat, saudaraku. Wow. Oke. Perhatikan baik-baik, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia akan mengerti bahwa Yesus lebih dari nabi yang akan datang. Katakan amin. Ya, jadi Yesus bukan sekedar nabi, dia lebih dari nabi yang akan datang. Ya, kita lihat. Di dalam Yohanes 7 ayat 40. Ya, Yohanes 7 ayat 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Amin. Amin. Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang. Jadi hasil dari mata yang melihat yang tidak terlihat, itu saudara-saudaraku, orang percaya yang taat pada firman itu, dia melihat Yesus lebih dari nabi yang akan datang. Katakan amin. Mari kita lihat hasil yang kedua dari melihat apa yang tidak dilihat. Hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengenal bahwa Yesus itu adalah Mesias sejati. Katakan Mesias sejati, ya. Kita juga perlu hati-hati di akhir zaman ini kita akan menghadapi Mesias-Mesias palsu. Siapa bilang Mesias palsu tidak bisa melakukan mujizat? Bisa. Tapi mujizat-mujizat itu bukan asli, palsu, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan banyak orang akan terkecoh, banyak orang akan terseret oleh pengajaran-pengajaran Mesias palsu ini. Tapi Yesus adalah Mesias yang sejati. Katakan amin. Mari kita lihat Yohanes 7 ayat 41. Ya, Yohanes 7 ayat 41. Yang lain berkata, ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan. Mesias tidak datang dari Galilea. Amin. Apapun komentar orang, saudaraku, ya, orang boleh berkomen macam-macam. Tapi kita semua orang-orang yang memiliki panca indera yang terlatih, mata yang dapat melihat yang tidak dilihat oleh manusia duniawi, saudaraku. Bagi kita orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, kita dapat mengenal Yesus itu adalah Mesias yang sejati. Katakan amin. Apakah di luar Yesus ada Mesias yang sejati? Tidak ada. Ada Mesias, tapi Mesias itu adalah Mesias yang palsu.
Jangan kaget suatu hari saudara akan melihat ada mungkin diviralkan, ada orang bisa menyembuhkan ya orang sakit saudaraku dengan caranya dia saudaraku. Bapak Ibu sekalian, itu kita nggak usah kaget. Itu Mesias palsu akan muncul saudaraku. Nah, kita tahu bahwa Tuhan buat mujizat, setan juga bisa buat mujizat. Dan ini menjadi sesuatu ancaman bagi kita sekalian. Kalau kita tidak terlatih panca indera kita, ada banyak orang terkecoh dan mereka diseret ke sana saudaraku. Dan mereka akan mengelu-elukan Mesias palsu itu. Padahal itu bukan Mesias yang sejati. Mesias yang sejati yang kita pelajari selama ini bernama Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Dia sangat peduli dengan kehidupanmu. Mungkin hari ini kau dalam persoalan, pergumulan, dalam beban berat, kesesakan, penderitaan, air mata. Bahkan engkau juga sedang bergumul dengan sakit penyakitmu. Percayalah, Mesias yang sejati, dia punya cara yang hebat untuk memberi engkau pertolongan, memberi engkau kesembuhan. Yang percaya, bilang amin. Dan lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Kita lihat yang ketiga, selaku hasil dari melihat apa yang tidak terlihat. Ini dia, saudara-saudaraku. Yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, akhirnya dia mengerti bahwa Yesus itu dari keturunan Raja Daud. Katakan amin. Ya, mari kita lihat Yohanes pasal 7 ayat 42. Ya, Yohanes 7 ayat 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Amin. Amin. Karena kitab suci mengatakan, ini tidak bisa terbantahkan, ini kebenaran yang sangat absolut. Ini kebenaran yang begitu kuat yang tidak bisa tertandingi. Kitab suci bilang apa? Bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud. Saudaraku, siapa keturunan Daud? Yaitu bicara tentang Yesus ya. Daud punya anak namanya Salomo. Salomo adalah orang yang penuh dengan hikmat yang luar biasa. Nah, Salomo ini adalah gambaran daripada Yesus, gambaran dari firman Tuhan. Ya, Yesus adalah firman yang hidup itu, saudaraku ya. Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem. Jadi pada waktu Yesus dilahirkan di Bethlehem Yehuda, saudaraku. Dan itu persis seperti yang dikatakan kitab suci ya, tempat Daud dahulu tinggal. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi di sinilah firman Tuhan sudah digenapi untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, sehingga apa yang tidak dilihat oleh orang-orang dunia, kita bisa melihat itu. Dari mana kita bisa melihat? Dari firman Tuhan yang diajarkan kepada kita, saudaraku. Nah, saya pun di dalam saya menyampaikan firman ini, saya selalu berdoa supaya minta Roh Kudus singkapkan. Roh Kudus buka mata saya, buka telinga saya, untuk saya bisa melihat dan mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama, saudaraku. Dan kepada sahabat kita, Pak Tirto Hadi Mulyono, SE dari Surabaya akan berdoa buat firman Tuhan ini buat kita semua. Baik, bisa dibuka Pak Tirto? Ya, Pak John. Oke. Shalom, Bapak Ibu. Ya, Mari shalom. kita satukan hati. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabdamu. Dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hambamu, Pendeta John. Ya, Yesus. Pakai hambamu lebih-lebih lagi, berkati kesehatannya dan berkatilah juga ke keluarganya. Ya, Yesus. Apa yang dilakukan hambamu Tuhan buat berhasil. Amin. Tuhan berkati juga semua jemaat yang ikut Zoom. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Buat doa yang sangat menakjubkan ya dari Pak Tirto Mulyono. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Tirto Hadi Mulyono ya. Yang sudah didampingi oleh istrinya yaitu Ibu Norma ya. Puji Tuhan di sampingnya. Memberkati Pak Tirto dan Bu Norma untuk doa yang sangat indah. Oke, kembali kepada host kita malam hari ini, Ibu Indriani. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Dermawan, juga Pak Tirto atas peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati, sehat selalu, ya semangat untuk mencari Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia.
Ya, juga berkati keluarganya. Ya, juga terima kasih kepada Ibu Rosalin yang telah membantu Bapak John untuk membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu Rosalin, sehat selalu, percaya Tuhan pelihara di hari tuanya bersama Pak Bruri dan anak-anak Tuhan berkati. Ya, juga kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak John Sambunan MA yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu kita mengakui Yesus Tuhan. Yang kedua yaitu kita mencintai. Nah, itulah kita harus mencintai Tuhan ya. Dan yang pertama menomorsatukan Tuhan ya. Dan kita harus mengenal bahwa Tuhan itu adalah Sang Mesias yang diurapi ya. Ketika Tuhan mengenal Tuhan Sang Mesias diurapi ya, kita percaya bahwa urapan Tuhan itu dahsyat ya. Percaya yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Dan kita juga mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati. Ya, terima kasih Pak John. Firman-Nya juga kita mengenal juga Tuhan Yesus adalah keturunan Raja Daud. Itu firman-Nya luar biasa pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bapak John. Semangat untuk mencari Tuhan, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Dan juga terima kasih kepada semua yang ikut Zoom pada malam hari ini. Percaya ya, akan mengalami mukjizat daripada Tuhan sesuai dengan pada malam hari ini. Dan kita harus tetap mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap cinta Tuhan dan menomorsatukan Tuhan. Itu yang luar biasa ya. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Jaju Eliwati Koswandi dari Surabaya. Kami persilakan Bu Jaju. Sebentar. Ya. Belum ada Pak Jod. Ya, sebentar ini masih. Ya, saya mau lihat ini aja. Ada ini apa Ya, namanya ada punya. ya, silakan bisa dari situ ya Bu. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara dan doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja JLCC atau Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja JLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang tunduk dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja JLCC adalah pembawa lawatan Tuhan. Yes.
terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja dalam penggerakan doa, pendoa-pendoanya. Receive. Gereja JLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja JLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Amin. Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jajuk. Terima kasih sama-sama Pak John. Yes. Ya, terima kasih kepada Bu Jajuk yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati. Bu Jajuk Eliwati sehat selalu, diberkati bersama Bu Nini. Tuhan berkati. Ya, dan selanjutnya pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kami persilakan Pak Lukas. Ya, terima kasih Ibu Indriani buat waktu kesempatan yang diberikan oleh saya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA CLCC dengan nomor 0331 268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC dengan nomor 0813 30692929 atas nama Bapak Marius Johannes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Juni 2023, Pastor John Sarbunan MA dari keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 25 Juni tahun 2023, Ibu Sherry Tikwalu dari Jerman. Tanggal 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswandi dari Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati. Tanggal 29 Juni tahun 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Bapak Pastor John Sarbunan MA dan Ibu Sinta Nini Sulawati dari Kediri. Tanggal 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Widayanti, istri Pak Tirto Hadi Mulyono dari Surabaya. Siapa lagi yang menyusul di hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sinta Sulistiawati di nomor 0813 1418 2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari kota Surabaya. Tuhan berkati Pak Lukas. Terima kasih Pastor John. Saya kembalikan Ibu Indriani. Oke, terima kasih kepada Pak Lukas yang membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Pak Lukas. Semangat, sehat selalu, diberkati bersama Adik Kesia dan Oma Nana. Tuhan memberkati Pak. Amin. Dan selanjutnya mungkin ada dukungan doa. Tolong ditulis di link supaya Bapak John bantu Pak agar didoakan oleh Bapak John. Dan kami selaku host pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah pada malam hari ini bisa berjalan
dengan lancar. Itu karena kita punya Tuhan yang baik dan sangat baik. Terima kasih kepada Pak Darmawan, Bu Hana, Nova, Pak Tirto, Bu Norma, Bu Jaju, Bu Rosalin, Bu Eli, Pak Lukas, Bu Marta, Bu Sinta, Pak Lubis, juga Bu Ong, Tuhan berkati, James, Cindy, ya, dan semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini, tak satu pun Tuhan tinggalkan. Dan terima kasih kepada Bapak John, Sambunan MA yang telah melayani pada malam hari ini. Tuhan selalu memberkati Bapak John, semangat, sehat selalu, diberkati Tuhan, sehingga besok dapat melayani pagi hari di link yang sama pada pukul 4 pagi. Tuhan memberkati. Dan kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Oke, praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pak Darmawan telah mengirimkan permohonan doa ya. Yang pertama, beliau menyampaikan permohonan doanya sesuai kasih Tuhan, yaitu untuk rencana pernikahan ya, kita doakan sudah dicatat di gereja di Medan tanggal 2 Desember. Jam 10 pagi kita doakan supaya semua bisa lancar ya. Kemudian kita doakan yang lain-lain. Bapak Ibu yang punya pergumulan silakan bisa kirimkan ya di depan layar monitor dan kita akan doakan. Apakah mungkin sampai di sini ada pertanyaan Pak Darmawan? Sepertinya mau bertanya, dipersilakan. Ya. Pastor, selamat malam teman-teman. Ya, selamat malam. Nah, Pastor, saya ada yang mau saya tanyakan begini, Pak. Saya kemarin kan ada mendengarkan satu khotbah firman Tuhan kan tentang mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu air menjadi anggur. Ya. Jadi di situ kan ada pesta perkawinan di Kana. Jadi kan mereka kehabisan anggur. Tapi itu, Maria kan adalah ibu kandungnya Tuhan Yesus sendiri kan. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir kan dia sudah tahu bahwasan itu adalah Roh Tuhan yang hadir di dunia. Jadi dia minta bilang kepada semuanya, kasih tahu ke Tuhan supaya air itu menjadi anggur itu sudah habis. Nah, supaya mereka semua. Jadi Tuhan Yesus ada berkata, Ibu, apa yang ingin saya lakukan? Waktu saya waktu saya belum tiba, katanya gitu kan. Maksudnya dia punya waktu Tuhan untuk bertindak belum tiba kan. Tapi di situ kan saya belajar ini Pastor, Maria kan otomatis hubungannya sangat dekat kan dengan Tuhan. Jadi otomatis secara tidak sah bisa dia langsung memohon dan Tuhan langsung menyanggupi pada saat itu juga. Nah, Tuhan menyanggupi pada saat itu juga langsung Maria mengatakan kepada pelayannya turuti apa yang diperintahkan dan mereka betul-betul menurutinya. Nah, di situ saya belajar kan kita taat kan harus taat sepenuh hati ya, jangan taat yang setengah-setengah. Jadi terkadang memang untuk menjalankan ini memang tidak gampang, sulit bagi saya sangat sulit. Kadang manusia kan banyak filosofi, banyak ini itu kan. Kita tidak bisa taat sepenuh hati kan. Terus taat sepenuh hati itu maksudnya kita berserah dengan waktu Tuhan yang akan terjadi. Misalnya kalau waktu Tuhan belum pas, belum tiba, kita desak gimana pun tidak akan bisa karena kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak dari kita sendiri kan. Yang mau menjadi pertanyaan saya singkat saja Pastor. Kita sebagai murid Kristus ya, hamba Tuhan lah, kayak pastor gitu kan. Gimana caranya supaya kita mengetahui kan waktu Tuhan itu sudah tiba. Tuhan akan menjawab apa yang kita inginkan. Itu mungkin satu kan. Terus yang kedua, hubungan dekat Maria dengan Yesus kan semua orang udah tahu dia adalah mamanya sendiri kan, mama rohaninya yang mengandung dari Roh Kudus. Dan otomatis kan dari situ kan Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Tapi begitu Yesus ngomong seperti itu, tapi dia tetap melakukan. Berarti kan hubungannya itu cukup luar biasa kan. Dia bisa langsung apa yang menjadi kerisauan dia, kekhawatirannya, dia mau Tuhan langsung lakukan dan Tuhan dengar, Tuhan lakukan.
Nah, itu apa rahasia di balik itu selain sebagai mama rohani dari Tuhan? Saya mau belajar seperti itu, gimana caranya supaya kita berserah total, tapi waktu Tuhan itu bisa kita dengar. Jadi misalnya kita ada satu bidik, satu sasaran kan, kita bicara sama Tuhan, Tuhan saya berserah total kepada Tuhan, bagaimana saya harus melangkah. Jadi Tuhan bilang, kadang-kadang kan Tuhan bilang iya, kadang-kadang Tuhan bilang tunggu, kadang-kadang Tuhan bilang tidak. Nah, misalnya lah kalau Tuhan bilang iyalah, tapi tentu tidak saat itu langsung Tuhan bilang oke kan, karena kan Tuhan tidak pernah berjanji akan memberikan selalu yang mulus-mulus kan, tapi Tuhan berjanji selalu menyertai kan. Nah, saya agak bingung gitu Pak Pastor, saya mau karena Pastor kan banyak dekat dengan Tuhan, gimana cara mengetahui waktu Tuhan itu sudah tiba untuk kita, Tuhan berbicara sama kita dan Tuhan menginginkan apa yang harus kita lakukan gitu Pastor. Nah itu yang satu kan. Nah, baru yang kedua Pastor, saya juga ada banyak belajar, sorry ini agak sedikit lain daripada khotbah kita kan, tentang perpuluhan Pastor, perpuluhan. Jadi belakangan ini aku banyak lihat di YouTube kan, banyak orang mensalah tafsirkan arti perpuluhan yang diberikan untuk gereja. Katanya perpuluhan itu dalam Alkitab itu tidak benar, tidak sesuai Alkitab katanya gitu. Jadi itu adalah versi untuk diberikan untuk orang Lewi. Karena orang Lewi kan tidak menerima harta warisan dari Tuhan. Jadi Tuhan berikan itu untuk mereka. Jadi zaman seperti sekarang ini, alangkah lebih baiknya dibilang persembahan kasih atau persembahan syukur. Tapi tidak boleh memakai kata perpuluhan gitulah. Jadi mohon maaf juga sebenarnya sebelumnya, karena kan banyak juga kan dalam perjalanan kehidupan orang Kristen banyak disalahartikan, disalahgunakan perpuluhan itu untuk kepentingan segelintir oknum yang memperkaya diri dengan mengatakan kalau Anda tidak perpuluhan maka Anda tidak diberkati. Anda kalau tidak menjalankan ini, Anda Tuhan akan tidak menyukai Anda. Tuhan tidak mendengarkan doa Anda. Jadi ada identiknya dengan tabur tuai kalau menurut saya, kalau ada beberapa pastor besar kan yang cukup terkenal di Indonesia itu selalu mengatakan harus begini. Jadi kalau kita kaitkan berarti kan tabur tuai ya pastor ya. Berarti Anda memberi maka Tuhan memberi banyak. Padahal sebenarnya itu kan bukan itu intinya. Kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kita menjaga hamba Tuhan yang dipercayakan itu adalah kewajiban harus begini. Nah, bagaimana pandangan pastor tentang perpuluhan itu? Apakah memang perpuluhan itu dalam Alkitab tidak dibenarkan, tapi lebih tepatnya persembahan kasih atau persembahan syukur? Mungkin pertanyaan saya seperti itu, Pastor. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Ya, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Cuma untuk menjawab ini kan butuh waktu yang memang panjang ya, tapi saya ingin menyampaikan secara inti dari pertanyaan Pak Darmawan tentang bagaimana bisa mengerti waktunya Tuhan. Kalau kita pelajari waktu Tuhan itu ada dua. Satu yang disebut secara kronos ya dalam bahasa Yunani, dan yang satu lagi disebut sebagai kairos. Kronos itu sesuatu urutan waktu secara benar-benar sudah ini teratur ya. Jadi misalnya kalau kita pagi, kita sudah tahu pagi kita akan lakukan apa. Nah setelah pagi nanti jam berikutnya, waktu berikutnya kita lakukan apa. Jadi semua sudah ada kronologinya ya. Seperti kita mau melihat sebuah peristiwa secara urut-urutan waktu, jadi diurut. Ini yang pertama begini, yang kedua begini, yang ketiga begini, yang keempat begini, dan seterusnya. Nah itu waktu Tuhan yang disebut dengan kronos. Jadi itu memang sudah ditetapkan demikian, saudaraku ya. Seperti kita kalau pagi kan kita sudah tahu saatnya kita apa dulu, saudaraku ya. Mandi dulu, setelah mandi kemudian apa? Kita sarapan. Setelah kita sarapan, kemudian kita mulai siap-siap untuk melakukan tugas ya. Setelah melakukan tugas, nah kita sudah tahu tugas-tugas berikutnya itu secara kronologi, kronos ya, seperti itu. Nah, Tuhan pun punya waktu kehendak Tuhan seperti itu. Tapi ada yang kedua, bukan secara kronologi, tapi secara tiba-tiba, itu yang disebut dengan kairos. Ya, tiba-tiba seperti orang yang lumpuh yang sudah menanti waktu Tuhan untuk menyembuhkan pasien-pasien di kolam Bethesda itu, dan akhirnya
dia dapatkan waktunya itu secara tiba-tiba dia sembuh. Memang butuh waktu cukup lama, 38 tahun dia menanti itu, dan tiba-tiba ketika dia berjumpa dengan Yesus sang penyembuh dan dia disembuhkan Tuhan, ya. Itu yang pertama tentang waktu Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui waktu Tuhan, entah itu secara kronos atau secara kairos. Nah, ukurannya apa? Standarnya apa? Kita cara mengukur barometernya apa? Nah, ukurannya di sini adalah kita perlu mendapatkan berbagai konfirmasi, ya, peneguhan-peneguhan. Jadi dalam sebuah perkara di pengadilan, saudaraku, itu hakim bisa memutuskan perkara ini benar dan sah atau tidak, itu kalau ada lebih dari 2-3 saksi. Kalau cuma satu saksi saja, maka perkara itu disangsikan. Artinya perkara itu diragukan, tidak bisa dinyatakan kebenarannya. Tapi kalau ada 2-3 saksi, baru itu konfirmasi. Jadi kita bisa tahu kehendak Tuhan adalah seperti ini. Saya kasih contoh, ada seorang ibu di Surabaya, ibu ini cinta Tuhan sekali. Ya, saudaraku, dia seorang wanita pengusaha, dia sangat mencintai Tuhan. Setiap kali dia dalam persoalan, dalam masalah, saudaraku, ya, pergumulan dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang usahawati, saudaraku, dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia membawa, dia mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Dan pada saat dia pergi beribadah, saudaraku, dia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dari mimbar oleh seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu tidak kenal dia dan dia tidak kenal juga hamba Tuhan itu. Tapi firman yang disampaikan, dia mendapatkan sebuah jawaban dari situ. Dia mendapatkan sebuah peneguhan dari situ. Dia mendapatkan sebuah konfirmasi dari situ dan dia bertindak. Dan dia melakukan itu ternyata benar, Bapak Ibu sekalian. Dia menjadi orang yang selalu dituntun Tuhan dan dia berhasil, saudara, ya. Puji Tuhan, itu salah satu konfirmasi yang dia cari melalui firman-firman yang disampaikan itu, saudara. Jadi bukan cuma dari satu hamba Tuhan, tapi dia cari dari beberapa hamba Tuhan, dia ingin tahu Tuhan ini maunya apa untuk dia ini. Dan dia dapatkan, dia tarik kesimpulan, oh ternyata Tuhan mau saya begini. Dan dia lakukan itu, saudaraku, ya. Sehingga hari ini benar-benar puji Tuhan, ya, dia dalam keadaan perlindungan Tuhan, dalam keadaan disertai Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa. Jadi itu sebagai contoh Pak Darmawan untuk bisa mengerti waktunya Tuhan. Memang Yesus berkata kepada Maria, ibu secara jasmani, ya, bahwa ketika Maria bilang mereka kehabisan anggur, lalu Yesus bilang, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba. Jadi Tuhan sedang menanti waktunya dia. Saudara, ada satu peristiwa lagi pada waktu ini tentang waktu Tuhan, ya. Yesus dapat kabar tentang Lazarus yang sakit, saudaraku. Yesus mendengar kabar itu, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dia mendengar bahwa Lazarus sakit. Harusnya Yesus itu cepat-cepat datang. Kalau orang sakit, dia pergi ke Betania untuk jenguk Lazarus dan dia sembuhkan Lazarus. Tapi kenapa dia menunda waktunya 2 hari? Ada apa, saudaraku? Itu ternyata ada maksudnya. Kalau cuma Yesus datang, Lazarus misalnya sakit, misalnya dalam keadaan masuk angin atau dalam keadaan murus-murus, dia mencret, maaf kata, dia lagi buang air, saudaraku, ya, perutnya sakit. Itu ada tabib-tabib yang di daerah Betania bilang, aku juga bisa, aku punya ramuan yang aku buat sendiri, ini pasti bisa menyembuhkan orang yang sakit bera-bera, muntah-muntah ini, bisa. Ya, atau mungkin Lazarus itu sakit vertigo misalnya. Dan Yesus sembuhkan dia, pada saat itu dia sembuh sehingga dia tidak jadi mati, ya kan? Itu ada tabib yang ahli dalam pengobatan vertigo bilang, aku juga bisa, aku punya ramuan-ramuan tradisional yang aku buat, pasti bisa. Nah, saudara-saudara, Yesus memang sengaja tinggal 2 hari. Mungkin kalau Lazarus sakit jantung, Yesus datang sembuhkan dia, jantungnya sembuh, penyakit jantung sembuh. Itu tabib yang di sana, ahli pengobatan bilang, aku juga bisa menyembuhkan orang yang sakit jantung. Saudara-saudara, tapi kenapa Yesus tunda 2 hari? Karena dia sedang menanti waktunya. Kalau saudaraku, Lazarus itu dia sembuhkan, mungkin sakit sakit ginjal, liver, dan sebagainya. Itu ada tabib-tabib juga bilang, aku bisa dengan ramuan-ramuan yang aku racik ini. Tapi ketika Lazarus sudah mati, siapa yang bisa menyembuhkan dia?
Tidak ada tabib yang hebat pun yang bisa menyembuhkan Lazarus, hanya Yesus. Nah, pada waktu Yesus datang, Marta berkata, Tuhan, kalau sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Artinya apa? Marta mau bilang, Tuhan sudah terlambat, udah telat. Yesus bilang apa? Marta, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang yang kita lihat ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, apa yang kita rindukan di hati ini. Jadi inilah memang sebuah proses Tuhan. Kita disuruh menanti waktu Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan indah, ya, tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Yang percaya bilang amin, ya. Oke. Untuk masalah yang perpuluhan, saudaraku, memang ini akhir-akhir ini memang kan ada sedikit ini pengajaran-pengajaran yang mulai, saudaraku, mulai agak sedikit membingungkan orang. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya perlu sampaikan jujur kepada saudara sekalian, bahwa apa yang Alkitab tulis, yang pertama kita perlu pahami dulu, itu adalah firman Tuhan. Amin. Apa yang Alkitab catat, termasuk juga perpuluhan, itu adalah, saudaraku, ketetapan Tuhan, ya saudaraku. Dan itu sebuah perintah Tuhan kepada kita sekalian untuk kita melakukan. Meskipun ada orang-orang yang mengatakan kan itu pada perjanjian lama, dan ada yang mengatakan bahwa itu terjadi hanya untuk bangsa Israel. Saudaraku, firman Tuhan ini ditulis bukan cuma untuk bangsa Israel, umat pilihan Allah saja, tetapi untuk kita semua sebagai keturunan Abraham, ya saudaraku. Nah, jadi begini saudaraku. Inti yang ingin saya sampaikan, di sana Alkitab menyebutkan, bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan, ya. Rumah perbendaharaan, saudaraku. Jadi di sana, saudara, rumah perbendaharaan itu akan, saudara, dipakai untuk apa, saudaraku? Dikelola untuk membiayai semua pelayan-pelayan Tuhan, imam-imam Tuhan yang melayani, saudaraku. Dan Alkitab bercerita pada zaman Esra, saudaraku, dia membuat sebuah pembaharuan karena pada waktu itu, saudara terkasih Tuhan, imam-imam yang melayani, orang-orang Lewi yang melayani, mereka tidak diperhatikan. Dan akibat dari orang-orang Lewi tidak diperhatikan, saudaraku, dan akhirnya mereka lari, mereka pergi bekerja di ladang-ladang seperti sebelah suku yang lainnya, saudaraku, ya. Padahal orang Lewi itu ditugaskan Tuhan untuk melayani Tuhan karena dia tidak mendapatkan tanah warisan. Sehingga mereka pergi sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dunia, saudaraku. Dan mereka tidak memperhatikan pekerjaan Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Pekerjaan Tuhan terbengkalai, saudaraku, dan itu Tuhan marah, sehingga apa yang terjadi? Tuhan menutup langit, sehingga langit itu tidak mencurahkan berkat lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi dari sini ketika Esra mulai membuat satu pembaruan, dan kemudian dia mulai menyampaikan, dia sebagai seorang ahli dalam kitab suci, dia mahir dalam kitab suci, ya. Dan akhirnya Esra seorang imam besar dan raja yang memerintah pada waktu itu, dan mereka mulai kembalikan orang-orang Lewi ke bait Allah untuk mereka bekerja dan mereka ditunjang, saudaraku, sehingga mereka hidupnya bisa konsen melayani Tuhan seperti itu. Nah, jadi untuk yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat sebuah kebenaran, ya, kebenaran firman itu kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Misalnya kita bangun rumah kita tidak bisa lihat dari sisi depan, ya. Kalau kita lihat dari sisi depan, kita kan hanya fokus pada sisi depan. Tapi kita untuk mendapatkan gambaran rumah yang utuh secara lengkap, baru kita tahu rumah yang benar seperti ini, maka kita perlu melihat dari berbagai sisi. Sisi depan kita lihat, sisi kiri kanan, samping kiri kanan kita lihat, sisi belakang kita lihat, sisi atas kita lihat, dan kita bisa melihat dari keseluruhan sehingga kita mendapatkan gambaran tentang sebuah rumah yang utuh, rumah yang lengkap seperti itu, ya. Nah, disinilah saudara kasih Tuhan, makanya kita perlu mempelajari Alkitab ini dengan baik, ya. Tadi saya juga sedang menggali firman Tuhan ini, saudaraku, dengan apa yang ditanyakan Pak Darmawan ini, saudaraku, dan memang nanti ini akan ada di dalam buku yang saya tulis. Dan ini saya melihat bukan cuma untuk orang-orang biasa, tapi ini raja-raja, para presiden juga, mereka juga sedang memperhatikan ini, saudaraku, yang namanya perpuluhan ini. Nah, perpuluhan ini, saudaraku, ini adalah bagiannya Tuhan, miliknya Tuhan, ya. Saya teringat akan ada seorang anak muda, mungkin Bapak Ibu pernah melihat, ya, sudah diviralkan, ya, kalau
Bapak Ibu pernah sharing di grup siapa yang kirim waktu itu ya. Ada seorang pemain atlet bulu tangkis ya, pada waktu itu dia memenangkan juara ya dalam Olimpiade main bulu tangkis ini, dan dia dapat hadiah, saudaraku. Dan pada waktu itu memang dia sudah belajar tentang firman Tuhan, saudaraku ya. Dan memang ketika dia dapat sekian, dia bawa 1/10 ke rumah Tuhan sekian. Nah, saudara kasih Tuhan, dan ini godaannya, saudaraku ya. Pada waktu mendapatkan misalnya satu contoh dapat 1 juta, persepuluhan kan 100.000. Nah, ketika dia melakukan dengan setia, alhasil dia diberkati Tuhan. Nah, kemudian ketika dia diberkati Tuhan, itu income-nya makin bertambah banyak. Nah, godaan di sini, saudaraku. Misalnya dia dapat sekian, misalnya 1 M katakanlah, perpuluhannya berapa, saudaraku ya? Wah, besar sekali. Dalam hati dia, waduh, ini perpuluhannya besar sekali, nggak usah lah. Nah, akhirnya, saudara kasih Tuhan, dia sadar ketika dia dikasih tahu oleh pembimbing rohaninya kalau memang kamu tidak siap untuk memberikan persembahan persepuluhan seperti itu, maka lebih baik kembali kepada income 1 juta itu, ya udah kamu kasih per bulan 100.000 saja kalau memang itu ukurannya seperti itu. Tapi memang saya lihat orang ini dia taat ya. Memang ini saudaraku, perpuluhan ini bukan untuk sebagai suatu jerat atau suatu jebakan untuk memberatkan kita, tidak. Tapi ini adalah sebuah ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita bisa melakukan dengan segenap hati, saudaraku. Jadi bukan cuma untuk ini jemaat saja yang memberi persepuluhan, juga orang-orang Lewi juga ya, saudara. Para pelayan-pelayan Tuhan juga, mereka juga membawa persepuluhan itu. Jadi misalnya dari jemaat berikan persepuluhan ke gereja, nah gereja pun mengelola itu, yang masuk pun dia memberikan persepuluhan kepada gereja induk ya, seperti itu. Sehingga itu semua saudara kasih Tuhan di-manage, diatur sehingga itu bisa membiayai semua keperluan pelayanan, saudaraku ya, termasuk juga untuk yang persembahan bagi yatim piatu dan juga untuk janda-janda miskin dan sebagainya. Jadi semua itu dikelola dengan baik. Nah, untuk masalah pribadi yang menggunakan perpuluhan untuk memperkaya diri sendiri, itu adalah merupakan bagian daripada pribadi hamba Tuhan itu sendiri. Tapi yang jelas, persepuluhan itu kalau dikelola dengan baik, maka itu membuat pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan dengan baik, saudaraku ya. Ya, itu jawaban dari saya, Pak Darmawan. Dan mungkin untuk bisa membahas ini secara mendetail, memang kita perlu waktu khusus untuk bisa membahas supaya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa mengerti bahwa sebenarnya persembahan persepuluhan itu adalah cara Tuhan untuk apa, Bapak Ibu sekalian? Untuk membuka tingkap-tingkap langit, untuk menghardik semua belalang pelahap, belalang penggerik, belalang pelompat, belalang pindahan, saudaraku ya, roh kebangkrutan, kerugian itu, saudaraku. Dan kalau kita mau mentaati ini, Bapak Ibu sekalian, ya, kita lakukan dengan iman, saudaraku ya. Seperti tadi kita sudah mempelajari, tanpa komentar, terpengaruh komentar dari orang-orang. Nah, kita lihat yang tadi kita sudah bahas itu ya, Bapak Ibu sekalian ya, kita mencintai Yesus, kita tidak terpengaruh dengan komentar macam-macam. Memang ada orang-orang yang demikian dia muncul, dan ini bahaya bagi kita sekalian, sehingga ini akhirnya membingungkan kita. Nah, Bapak, dan ini memang adalah cara-cara untuk membuat orang Kristen mulai bingung di sini. Kita nggak boleh bingung, saudaraku. Kita belajar firman yang benar, semua kita pasti temukan ya rahasianya, kita temukan jawabannya. Oke, itu saja dari saya dulu, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi gambaran besarnya seperti itu untuk Pak Darmawan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati ya Pak Darmawan ya, tentang waktu Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Ya. Makasih banyak Pastor atas penjelasannya. Ya, puji Tuhan ya. Oke. Baik, saudara, ada yang permohonan doa langsung bisa dikirim ya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian kita akan satu dalam doa bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan berdoa untuk sahabat kita Ibu Ong Gyo Kim. Kita ingin mendengar perkembangan Bu Ong Gyo Kim. Bagaimana Bu Ong? Apakah kondisi kesehatan makin bertambah baik? Bu Ong Gyo Kim ya. Kita doakan beliau, Ibu Weli Hukubun, ada Ibu Marta juga ya. Ada Bu Rosalin, puji Tuhan, kita doakan semua teman-teman kita ya. Untuk rencana pernikahan Pak Darmawan, kita doakan untuk bulan Desember, tanggal 2 Desember ya. Kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan lancar, terutama untuk kesehatannya, kita doakan.
untuk pasangan yang akan menikah di gereja CLCC juga, ada satu pasangan lagi, yaitu untuk tahun depan. Jadi mereka persiapan untuk bulan Juni akan datang tahun depan, ya saudaraku. Kita doakan semuanya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, ada yang mau ini sampaikan permohonan doa, bisa langsung kirim di depan layar chat ya. Oke, mari kita akan sama-sama berdoa. Oke, Pak Lubis, saya ingin mendengar kabar Pak Lubis. Pak Lubis, gimana kabarnya Pak Lubis? Puji Tuhan, Pastor John sehat. Sehat ya, amin. Puji Pastor Tuhan. John minta doa buat anak saya yang kecil ya, Pastor John. Karen. Namanya siapa? Karen Fedira Lubis. Apa? Belum bisa bicara, Pak. Gak bisa bicara? Belum lancar, Pak, bicaranya. Oke, baik. Kita akan doakan ya. Ya, ini sama dengan Iya, Bapak Pendeta. Iya, sekalian dengan cucu Arsenio yang belum lancar bicara. Terima kasih, Bapak Pendeta. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingat ponakan saya beberapa tahun yang lalu, salah satu ketika dia bicara nggak lancar, bicara gagap, apa gitu ya, papa gitu. Nah, waktu itu saya pegang lidahnya dan saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau bicara lancar. Benar, Bapak Ibu sekalian, setelah doa itu selaku anak ini bisa bicara lancar, ya saking lancarnya selaku. Kita baru satu kata dia sudah 5 kata, saking cepatnya. Itu kuasa Tuhan bekerja. Ada satu rekan pelayan Tuhan juga, dia juga gagap. Waktu itu belum menikah, ya masih bujang. Dia datang ke tempat kami dan ikut kebaktian, lalu dia ambil bagian dalam pelayanan. Nah, saya pegang lidahnya, saya bilang dalam nama Yesus. Kamu bicara lancar, saya dapat sebuah konfirmasi dari Tuhan, saya bertindak atas firman Tuhan itu dalam kitab Yesaya berkata, orang-orang gagap akan bicara lancar. Dan ternyata Bapak Ibu, orang ini bicaranya lancar selaku. Nah terkadang saya belum bicara banyak, ini sudah bicara banyak. Saking itu benar-benar Tuhan ubah lidah orang itu bisa bicara jadi lancar seperti itu ya. Mungkin saya ingin tahu, ini Bu Eliawati, Bu Jaju Koswandi, bagaimana perkembangan anak Dev Samuel? Mike bisa dibuka? Sudah ada perkembangannya sedikit-sedikit, Pak John. Ada perkembangan, puji Tuhan ya. Jadi doa orang benar itu pasti berdampak. Oke, mari kita Bapak Ibu sekalian, kita satu hati malam hari ini, kita akan berdoa buat sahabat-sahabat terkasih ya. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus malam ini, kami datang membawakan permohonan doa dari, oh Tuhan, anaknya Pak Lubis. Kami doakan dalam nama Yesus. Haleluya. Kami doakan untuk anak Pak Lubis, engkau bisa bicara lancar. Terima dalam nama Yesus, malam ini Pak Lubis imani. Kalau engkau bersama dengan anakmu, jama lidahnya, pegang lidahnya, dan imani bersama dengan saya, teman-teman semua yang hadir malam ini, kita arahkan tangan di layar monitor. Dalam nama Yesus, hai anak, aku berkata kepadamu, engkau bicara lancar, engkau bicara fasih, engkau bicara dengan baik dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terjadilah, terciptalah dalam nama Yesus. Untuk cucu dari Ibu Beli Hukumun, anak Arsenio, engkau juga bicara lancar dalam nama Yesus. Terjadilah, terjadilah dalam nama Yesus. Untuk perkembangan anak Dev Samuel, cucu Ibu Nini Herawati, kami doakan engkau bicara juga semakin lancar dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus saat ini juga. Untuk permohonan Pak Tirto, Bu Norma, untuk supaya bisa cepat hamil di dalam nama Yesus. Aku berkata Tuhan menjama kandungan ini, dalam nama Yesus akan terjadi pembuahan dalam nama Yesus. Sehingga muncul, oh janin terbentuk di dalam rahim Bu Norma di dalam nama Yesus. Jadilah, terciptalah seorang bayi yang akan muncul, yang akan lahir dari rahim Ibu Norma. Terima kasih, jaga kandungannya dalam nama Yesus. Tuhan malam ini untuk Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova, persiapan pernikahan mereka pada bulan, oh Tuhan, Desember tanggal 2 di dalam nama Yesus. Sebagaimana Tuhan membuat mujizat pertama kali dalam perkawinan di Kana, Tuhan, anggur biasa menjadi air.
terjadi air berubah menjadi anggur, lebih manis daripada anggur disediakan Tuhan pesta. Tercipta juga, terjadi, terwujud juga dalam persiapan pernikahan mereka. Terutama untuk kesehatan Pak Darmawan di dalam nama Yesus. Aku berkata saat ini, baik ya Tuhan darahnya, baik semua kolesterolnya, Tuhan semua gula darah akan normal, semuanya normal dalam nama Yesus. Tidak ada yang menakutkan, tidak ada yang membahayakan. Semuanya baik, tercipta, jadilah sembuh, jadilah sehat. Ibu Rosalin, terimalah kesembuhan, jadilah sehat, jadilah sembuh. Ibu Ong Gyokim, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sehat. Ibu Weli Hukubun, Ibu Marta, jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Indriani, jadilah sehat, jadilah sembuh. Ibu Cacuk, jadilah sehat, jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Untuk Oma Nana juga jadilah sehat, jadilah sembuh. Berkati semua anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, aku percaya semua yang hadir malam ini. Tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Semua yang datang malam ini, Engkau terima kuasa, Engkau terima mujizat, Engkau terima berkat, Engkau terima kemenangan, Engkau terima pemulihan. Di dalam nama Yesus, Ibu Weli Hukubun, Engkau juga sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Wahyu, Bu Sinta, untuk proyek mereka yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Semua berjalan lancar untuk pekerjaan dari PLN, semua tagihan-tagihan juga berjalan lancar dalam nama Yesus. Anak-anakmu malam hari ini semua keuangannya berjalan lancar, baik pembayaran, penerimaannya semua berjalan lancar dalam nama Yesus. Tidak ada kebocoran di mana-mana di dalam nama Yesus. Ini doa kami kepadamu, Tuhan, kami percaya untuk Pak Lukas pun. Bapak, kami doakan untuk persiapan-persiapan ke depan. Kami percaya Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak bersama dengan putrinya, oh Tuhan, adik Kesia Temi. Dan kami doakan keamanan Tuhan sertai mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Aku percaya malam ini semua yang hadir. Aku percaya pintu-pintu yang tertutup sudah terbuka malam hari ini. Jalan-jalan yang buntu sudah terbuka malam ini. Tuhan akan membuat engkau melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang dunia. Tuhan akan memberikan engkau mata yang tajam, sehingga engkau bisa melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa melihat apa yang menjadi karya Tuhan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, engkau sedang melihat mujizat-mujizat keuangan yang belum engkau lihat di waktu yang lalu. Di hari-hari ini engkau sedang melihat mujizat keuangan sedang terjadi dalam kehidupanmu, sedang terjadi dalam keluargamu, sedang terjadi dalam bisnismu, ekonomimu. Bahkan mujizat-mujizat kreatif, mujizat-mujizat kesembuhan sedang engkau lihat, sedang menghampiri engkau dalam nama Yesus. Hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, hal-hal yang mustahil akan menjadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, yang melihat dengan mata iman bahwa Tuhan sedang mendengar doamu, Tuhan sedang mengabulkan doamu. Dalam nama Yesus aku berkata malam ini, Tuhan berkati Pak Lukas, Tuhan berkati Pak Lubis, Tuhan berkati Pak Tirto, Tuhan berkati Pak Darmawan, Tuhan berkati dalam nama Yesus Ibu Indriani, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Ibu Marta, Tuhan berkati ya Tuhan, Ibu Weli Hukubun, Tuhan berkati Ibu Ong Gyokim, Tuhan memberkati Ibu Rosalin, Tuhan memberkati Ibu Indriani, Tuhan memberkati Ibu Hana Nova, Tuhan memberkati semua yang hadir, Tuhan berkati Ibu Jajuk, Eliwati Koswandi, Tuhan berkati dalam nama Yesus, Ibu Indriani, Ibu Norma, semua diberkati Tuhan, Bu Hana Nova juga diberkati Tuhan malam hari ini. Mari saudara-saudara terkasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita malam hari ini, dan terimalah berkat Bapa. Percaya malam ini di tanganmu ada kuasa Tuhan. Di hati, pikiran, hidup, dan mulutmu ada kuasa Tuhan. Terima malam ini. Tuhan sedang menjamah engkau, Tuhan sedang menyembuhkan engkau, dan Tuhan sudah sembuhkan engkau, Tuhan sudah pulihkan engkau, Tuhan sudah berkati engkau. Di dalam nama Yesus, engkau diberkati untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah pendidikan anak-anak cucumu dalam nama Yesus. Diberkatilah pekerjaan bisnis karir mereka, diberkatilah juga pelayananmu. Semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Dibuat Tuhan bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Dibuat Tuhan tetap naik dan tidak turun. Dibuat Tuhan berhasil dan tidak gagal. Dibuat Tuhan menang dan tidak kalah. Dibuat Tuhan beruntung dan tidak rugi. Dibuat Tuhan mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Dibuat Tuhan tetap sehat dan tidak sakit. Dibuat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Mari saudara imani malam hari ini.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, percaya malam ini. Tuhan sudah berkati koordinator malam ini, Ibu Indriani dan tim yang melayani, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati ya Tuhan, Ibu Rosalin. Tuhan juga memberkati semua yang hadir pada malam hari ini. Sudah diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tuhan sudah memberkati keluarga Pak Tirto, Tuhan sudah memberkati Pak Darmawan, dan Ibu Hananova, Tuhan sudah memberkati Pak Lubis, Tuhan sudah memberkati Pak Lukas, Tuhan sudah memberkati Ibu Hananova, Tuhan sudah memberkati Ibu Ong Giokim, Tuhan sudah memberkati Ibu Rosalin, Tuhan juga sudah memberkati anak-anakmu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan terima kasih, ini doa kami kepadamu, di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Ya, imani malam ini mujizat sudah terjadi. Oke, Pak Tirto, Bu Hana, Bu. Terima kasih, Pak Jos. Berkati ya, Bu Norma, Bu Hana. Berkati Pak Darmawan. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Bu Rosalin. Bu Adriani. Ya, Bu Ong Giokim, semangat ya. Berkati Nathan dan Sarwo ya. Sama Nova. Janjo. Amin. Salam buat Lili. Nathan. Jokin. Ya, amin. Bu Sinta. Berkati Pak Lukas. Ya, berkati Pak Tirto, Bu. Ya, semangat ya. Yohan. Ya, terima kasih Bu Rosalin. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Bye. Selamat